lanjut, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan info menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Tanggul yang betul-betulnya, yang pertama, karena ilun jujur sampaikan hanat memahami dalam kiban proses di tanggap darurat, nalun nih dari provinsi, nara dari staf ahli DPRA, ilun kiban jara lung terima laporan bejuk tacok pem provinsi Pak Jafar. Menyona ini kalah lah, tapi menyona kiban jara di provinsi di Lumpur benar. Ya, bunuh ini karena lebar dikit, insya Allah yang tertangani dengan kabupaten. Tapi ini mungkin kabupaten. Maka nepurno nebi bahan belum di Jafar, uturat yang dipegang Pak Camat, Pak Geci, di dinas kebencanaan atau kiban dari kabupaten untuk juga merompak kadis-kadis yang bersangkutan di Aceh. Yang Pak Jafar tegai, berarti ilon Pak Camat untuk lanjutannya kiban jarau Banda Aceh, nyolong pre administrasi dari urang drone. Lon yang berjuang ide sama bukan urang drone sama-sama ino koordinasi dengan Pak Jafar siat dengan dinas kebencanaan. Lon targetnya budget Pak Jafar dengan dana tanggap darurat. Kira-kira tahun untuk anggaran tahun untuk berapa? 2020. Yang tak fokuskan 2020. Tapi bila belum rezeki, yang tak fokus bak 2021. Jadi tanggap darurat tonyo hampir 70% terpakai ke kopi. Oh, han tercapai, UBB tercapai. Hansip 2020 setiap tahun rata-rata naik 50 miliar BTT provinsi dengan cara begitu dari ini. Yang menurut saya Pak Jafar membantu dia. Oleh yang di dinas bencana Bang Ajari yang belum puas laporan, belum insya Allah kami menghadap untuk melaporkan apa yang kejadian ini dan membantu laporkan secara drone tangan umum yang sudah. Jadi ada kamu tukar apa? Nah, letak yang saya beri laporan ya. Jadi yang merasa Pak Camat belum pre koordinasi dengan pengairan keprabahan yang terkelung ke provinsi mana hal pada apa? Halnya menyangkut dengan BI Jamuan karena sekalian Pak Jafar belum baru coba suarakan bah menggema betul. Alhamdulillah kita ada sekda proklam berbalah surat lun Senin pertemuan dengan balai dan dinas pengairan provinsi. Ibanka ilung galolon dong di tangi ngurus ini untuk koordinasi mendona yang memang harus menghadap Banda Aceh untuk foto. Lagi kan? Ya Bang. Jadi kan Berarti sikap kita selanjutnya terkait bencana ini bagaimana? Kalau sikap kita tetap inventarisir dulu, menginventarisir apa yang telah terjadi dan seberapa besar tingkat kerusakannya sehingga supaya kami dapat untuk memberi laporan kepada. Berapa lama kira-kira waktu untuk hal itu, Pak? Kalau waktu pelaksanaan ataupun waktu penyampaian laporan mungkin dalam seketika kami bisa menyampaikan, karena ini permasalahannya di tingkat pembahasan solusinya. Apakah kita menggunakan dana anggaran APBA atau APBK? Jadi dalam hal ini mungkin itu yang butuh proses. Tapi terkait dengan pelaporan mungkin petugas kami pasca bencana langsung datang ke lapangan untuk menginventarisir tingkat kerusakan dan dampak yang terjadi. Jadi terkait dengan kondisi waduk saat ini yang penuh dengan sampah, ini sikap dari pemerintah sendiri bagaimana? Kita tetap upayakan, malah hari pertama petugas kita yang dari dinas sudah meninjau ke lokasi dan berkoordinasi dengan petugas yang ada di lapangan yang secara sukarela yang ada di sini. Cuma upaya ke depan kita berharap di bangunan ini ada petugas operasional yang tetap secara definitif. Ya, maksudnya terkait pembersihan sampah yang ada di waduk ini, sikap pemerintah sendiri? Kita telah mengupayakan dari mulai hari pertama selesai, di beberapa hari ke depan ini kita selesaikan. Namun permasalahannya bila ada banjir susulan mungkin ini akan ditambah lagi. Jadi dalam ini begitu selesai hari ini mungkin ada tambahan-tambahan sampah terutama yang tersangkut yang bekas-bekas banjir. Ada saran-saran sendiri untuk hal-hal lain, Pak, maksudnya? Kalau saran yang pertama mungkin
mungkin ini adalah permasalahan kita tidak menyalahkan dari pihak terkait, tapi tentunya ini adalah sampah yang terjadi mungkin sudah di luar prediksi awal. Intinya seharusnya setiap sungai mungkin tidak ada sampah yang sebesar ini. Jadi dalam hal ini mungkin ada kondisi di daerah hulu mungkin terganggu, sehingga pada saat banjir bukan sedimentasi yang ngangkut, tapi justru sampah kayu, bukan sampah plastik. Jadi dalam hal ini semua selama ini terus memantau di lapangan hal-hal yang bisa ditindaklanjuti. Kami terus berkomunikasi dengan Pak Gesik atau penyala pintu. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini, kita khawatir, setiap hari kita khawatir, Pak, apabila ini tidak segera ditangani, maka kecamatan kita akan terancam, Pak. Jadi kami harap apa yang disampaikan tadi Bapak DPRA akan kita coba bikin permohonan. Nanti kita koordinasi dengan pihak pengairan, apa-apa yang perlu disiapkan, kami akan siapkan secepat mungkin, Pak. Itu harapan kami. Mudah-mudahan dapat segera ditanggulangi. Nama saya Syahrul Nizam, SMP MSD. Terima kasih. Nyan guys, orangnya tak fokus bebas gede sekitar 1,5 hektar. Tak selesai ya. Belum pikirnya nah lebih bacuk lebih peik juga no. Teman nah tahap selanjut ni belum biarkan bebas ujung. Itu kira-kira sisa luah danaunya yang belumnya. Penyaluhan tu kan. Dan mungkin tu kecil dengan potano ya, lebih kurang lo mah. Lebih kurang sang 2 hektar. 2 buah. Lebih 2 buah. Habisnya mendung kan? Sang. Nya dalam perjanjian awal. Yo. Nyan beton yang bukan? Ya tubuhnya banyak. Atunya. Atunya gede betul. Kita 2 lap tu penyamun. Sebelah pandang kuno je kan. Apapun yang dilakukan itu kan pasti tawar menawar. Ya. Jadi tak betul dapat harga yang sangat tinggi sehingga nanti ana jadi lama. Masalah harga urangnya hanajit dari harga yang tak pernah tak sepakati dan nasura belum. Ya. Paling baju kena kamu tahu enggak? Kadung kau sesuaikan menurut tahun. Surat yang diteken oleh Pak Camat, oleh Mustika, oleh Gecik naik jek, lelum sebagai panitia hotel. Suratnya sesuaikan sampai urangnya harga pasaran RM5 bukan RM20. Termasuknya untuk talmaran tidak kalau PJU kan wajar. Nah, tapi kan punya aturan kan. Siap kabar ya? Enggak dah balik bukan tu. Ya. Kan dah katakanlah kami jalu atau ubud yang tanggung leurunya boleh. Cepat mungkin tapi 3 minggu belum diwatai boleh kalau bukan. Kabar yang ada rekod bang di tempat kejadian kan kamu nampak boleh uji kan. Yang ada rekodkannya dengan beruhinan. Jadi kodnya di bawah order patah hatung. Korban masyarakat ayu. Ya. Makanya lembah katanya jadi harus segera kagak tanggung le Pak Kadis le Pak Kabit. Bahwa nyo pembersihan dalam wate 2 euronya. Dengan peng Aceh Utara. Tanya kali buka. Cara aja musyawarah dengan sih. Mana Pak yang DPJ akan menjadi buka pintu deh. Termasuknya yang uang bekas pokoknya. Dia dah pakai kontrak. Dengan anggaran yang sedia UB yang sedia bro begle kontraknya belum terima. Minimal bang muslim minimal izin beko ini harus segera. Ini beko kan gampang dekat tarik. Jadi urung kerja mungkin lebih gampang mungkin kerja doang dan mungkin teknik kerja berpulang baurnya. Yang jelas tanya kalau tanggung ikut tanya orang yang mendung. Long bi wate long 3 minggu mang begas 1-2 euro tusan. Itu dah fikir bang kan. Lift dapat lift mandu segala macam. Di penjagaannya diharapkan benar perahu sabo. Jadi hana mungkin gemlangu hana mungkin. Nalau ulu. Nah tu hau ilah nak kerja kena. Tuan tu penuhnya naga curhat Pak Lun. Curhat royan. Benar perahu sabo mohan iganya aduh benar-benarnya ulu tak jaya ulu. Jadi yang keperluan dunia dah fikir itu. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan informasi menarik lainnya dari kami.
Ada je Nawi. Dia Nawi ada ya. Penting benda je Nawi dah. Ada yang muka dah macam tu. Nemi tu. Yang mana bahagia apa yang udah mengklaim itu. Ada ulu bina. Hari ini kami anggota DPRA Komisi 5 yang membidangi bagian bencana, kesehatan, kemudian sosial, didampingi oleh anggota DPRK Aceh Utara dari fraksi Partai Aceh. Ada Saudara Al-Ghazali, kemudian Nekjir. Hari ini kita turun dalam rangka yang pertama mengunjungi korban imbas banjir bandeng, walaupun banjir bandeng ringan. Kemudian yang kedua, kita membawa ala kadar bantuan dari Provinsi Aceh. Ya, artinya kami anggota Dewan, oleh-oleh ini mudah-mudahan bermanfaat walaupun kecil. Yang ikut serta adalah Badan Penanggulangan Bencana Aceh, kemudian Dinas Sosial yang diwakili oleh rekan-rekan dari PKH, TKSK, IPSM, kemudian Dinas Pengairan. Hari ini satu kebanggaan bagi kami, saya putra Banda Baru asli, hadir Kabid yang membidangi bagian khusus irigasi. Kemudian terima kasih kepada Pak Camat, Pak Gesi, Imam Mukim, tokoh-tokoh masyarakat Banda Baru. Hari ini kita bangkit bersama dalam rangka memberikan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang menimpa musibah. Dan hari ini juga kita akan mencoba memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka ada infrastruktur yang rusak akibat banjir. Ini kita turun bersama, kemudian kita mengajukan kepada pemerintah, apalagi kami sebagai anggota Dewan punya hak untuk bersuara, mengusulkan kepada pemerintah, sedangkan kebijakan penuh ada di eksekutif. Mudah-mudahan dengan hari ini kita turun bersama eksekutif, legislatif, baik DPRK dan DPRA, baik dari eksekutif APBA dan APBK, hari ini hadir bersama. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh masyarakat Banda Baru, yang terutama sekali yang menimpa musibah banjir beberapa hari yang lalu, ini dapat terrealisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bantuan jenis apa saja yang kita berikan hari ini? Hari ini kita membawa 2 truk bantuan, yaitu bagian bantuan pangan dan sandang. Lengkap dengan fasilitas masak-memasak, kemudian pakaian, sebagaimana saya sampaikan, ada sandang, ada pangan, anak sekolah, lengkap semua. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun kecil, bermanfaat bagi masyarakat kami, khususnya di Banda Baru yang menimpa musibah. Demikian, terima kasih. Setelah menerima bantuan dari pemerintah Aceh, khususnya dari bantuan sosial bencana ini, alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa dan apresiasi kepada anggota Dewan dari Partai Sera, Bang Muslim, dengan tim dari Provinsi, begitu juga anggota Dewan dari DPRK dengan timnya, karena terlibat juga eksekutif dan legislatif. Kemudian ada juga terlibat Musbika beserta semua tokoh relawan Pak Geci yang hadir pada hari ini menyaksikan bahwa Pak Muslim begitu peduli terhadap keadaan Banda Baru yang baru-baru ini dilanda banjir dan mengakibatkan korban beberapa masyarakat. Langsung dia turun tangan untuk tanggap darurat, dan kemudian dia akan memperjuangkan kembali infrastruktur yang rusak ketika banjir untuk diperbaiki di masa yang akan datang. selain itu apa harapan Bapak sebagai Ketua Pengurus, harapannya terkait hal-hal seperti ini, apa harapan Bapak ke depan? Ya, harapannya sudah pasti sebagaimana suatu tempat yang dilanda bencana segera akan mendapat bantuan baik dari pemerintah Kabupaten Kota, dalam hal ini Aceh Utara, kemudian juga dari pemerintah provinsi, itu juga kalau misalnya skalanya lebih besar adalah dari nasional, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak dengan bencana. Lebih lagi hari ini Pak Muslim yang sudah turun langsung melihat keadaan bencana,
itu dapat melaporkan dan memperjuangkan infrastruktur yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, yaitu masalah irigasi, kemudian saluran dan lain-lain yang rusak. Ini agar secepat mungkin dapat direalisasi, karena di dalam kondisi masyarakat yang sedang mengalami COVID-19 Corona ini masih terkendala untuk dia keluar mencari rezeki. Mudah-mudahan dengan adanya infrastruktur mereka bisa melakukan kegiatan bertani sebagaimana sebelumnya. Apakah ada korban harta dan jiwa ketika pasca banjir? Kalau korban secara persorangan ada, tapi tidak banyak. Tapi kalau korban fasilitas umum itu banyak. Itu ada Waduk Tupin Kebe, kemudian ada juga jalan lintas Kabupaten Benar Meriah dengan Aceh Utara, kemudian juga ada Sinelop atau irigasi, kemudian tanggul yang ada di Paya 2 dan di Kampung Lenye yang sudah dilihat langsung oleh Pak Muslim beserta dengan timnya. Harapan Bapak terkait bencana dan infrastruktur yang rusak kepada pemerintah, apa kira-kira yang perlu Bapak sampaikan? Saya berharap secepat mungkin infrastruktur, karena menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas, karena mayoritas masyarakat yang ada di Bandar Baru ini adalah pertanian. Ya, mohon infrastruktur yang menyangkut dengan pertanian itu segera dapat direalisasi. Apalagi DI Jemungan dan Tupin Kebe ini sudah lama diharapkan oleh masyarakat agar dapat berfungsi ke 99 desa. Ini mungkin yang ke belakang belum bisa berfungsi sebagaimana kita harapkan atau secara maksimal. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, atas perhatian semua pihak, baik dari daerah, provinsi, bahkan nasional, ini segera terrealisasi agar masyarakat bisa mencari nafkah secara normal dan dapat hidup sebagaimana layaknya masyarakat di daerah yang lain. Oke, terima kasih.